Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Atikah SEMSI AK dan Ibu Rahmi Sri Ramdhani SEMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi menggunakan video dengan materi laporan keuangan entitas syariah. Kami dari kelompok 13 dengan anggota saya sendiri, Eman Rizviani dengan NIM A1C019072. Selanjutnya ada Deang Fandi Hidayatullah dengan NIM A1C019055 dan ada Eva Pradila dengan NIM A1C019072. Untuk pembagian materinya, yang pertama ada pengertian laporan keuangan syariah, tujuan pembuatan laporan keuangan, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan akan disampaikan oleh Eva Pradila. Selanjutnya ada neraca dan laporan laba rugi akan disampaikan oleh Dede, dan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, dan akan disampaikan oleh Saudari Eva. Kepada Eva, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama terkait tentang pengertian laporan keuangan syariah. Jadi, laporan keuangan adalah atau merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya seperti pemilik perusahaan dan kreditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan laporan keuangan. Di sini yang akan kami sajikan yaitu tujuan pembuatan laporan berdasarkan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang biasa kita kenal dengan KDPPLK. YAI 2002 adalah sebagai berikut. 1. Tujuannya itu laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan atau yang kita kenal dengan laporan neraca, di mana di sini berisi aktiva, utang, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja atau prestasi perusahaan. Maksudnya di sini adalah dengan adanya laporan keuangan nanti dia bisa kita mengukur bagaimana sih prestasi atau bagaimana sih kondisi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan. Di sini sama dengan yang pertama yaitu neraca. Maksudnya di sini adalah posisi keuangan perusahaan itu seperti apa, di mana apakah aktiva, utang, atau modalnya itu sudah sesuai, dan lain-lain. Yang keempat, laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Nah, maksudnya di sini itu adalah dengan adanya laporan keuangan ini, dia bisa memberikan informasi untuk semua orang yang berkepentingan, bukan hanya orang akuntansi saja, namun buat orang lain juga, di mana dia itu bersifat relevan dan bisa digunakan oleh semua orang. Selanjutnya, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu dapat dipahami. Arti dapat dipahami di sini, informasi keuangan yang dapat dipahami itu adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian dan penggunaannya. Maksudnya di sini tidak mungkin orang yang bukan akuntansi itu kita harus membuat laporan keuangan seperti bahasa yang sudah kita kenal. Beda lagi kalau digunakan oleh orang lain, seperti kreditor atau investor dan lain-lain. Yang kedua itu relevan, yaitu artinya informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan pemanfaatannya. Artinya relevan itu bahwa apa yang ada di dalam keuangan itu harus bermanfaat untuk para penggunanya. Yang ketiga, andal adalah agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat diperbandingkan, artinya yaitu informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama. Artinya laporan keuangan yang kita sajikan itu dia harus bisa gitu kita perbandingin bagaimana kondisinya, misalnya di tahun 2013 apakah ekuitasnya naik atau asetnya turun atau bagaimana, harus bisa diperbandingkan dengan tahun 2020. Baik, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk pemateri selanjutnya adalah Saudara Dede. Kepada Dede kami persilahkan. Uh, Unsur-unsur laba, unsur-unsur sebuah neraca, yaitu ada aset. Aset merupakan sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset lainnya, yang haknya didapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau suatu peristiwa masa lalu. Yang kedua ada liabilitas, yaitu kewajiban berjalan untuk memindahkan suatu aset dan meneruskan penggunaannya atau menyediakan jasa untuk pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Lalu ada porsi pemegang rekening investasi tak terbatas, yaitu merujuk pada dana-dana yang diterima oleh bank syariah dari individu-individu atau kelompok dengan dasar bahwa bank syariah akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut tanpa adanya batasan. Yang keempat yaitu ada saham pemilik, yaitu merujuk pada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan porsi keuangan dari aset bank syariah sesudah dikurangi kewajiban. Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan setara dengannya, serta pendapatan non-halal jika ada. Lalu ada laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan merupakan kenaikan kotor dalam aspek atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh penyertaan pendapatan yang berakibat dari investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, dan lain-lain. Lalu ada biaya, merupakan penurunan kotor dalam suatu aspek atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas yang termasuk pemberian jasa. Yang ketiga ada keuntungan, merupakan kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Yang keempat ada kerugian, yaitu penurunan hasil dari aset bersih sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Lalu kelima ada keuntungan pada rekening investasi. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas setaranya menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi mudharabah mutlaqah. Yang keenam ada keuntungan bersih atau kerugian bersih, yaitu gambaran keberadaan keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh bank syariah selama periode investasi. Baik, selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas itu melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode.
Selanjutnya ada unsur-unsur laporan arus kas. Itu ada 4. Yang pertama ada kas dan setara kas. Yang kedua ada aliran kas dan transaksi. Yang ketiga ada aliran kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir ada aliran kas dari aktivitas pembiayaan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di sini adalah laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam satu periode. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas adalah modal awal pemilik, peningkatan atau penurunan ekuitas modal akhir. Selanjutnya ada pernyataan perubahan dalam investasi, yaitu yang pertama ada investasi terbatas, yang kedua ada simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya, yang keempat ada keuntungan atau kerugian investasi sebelum bagian keuntungan manajer investasi sebagai seorang mudarib atau kompensasi sebagai investasi. Yang terakhir ada bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas dari seorang mudarib atau kompensasi sebagai manajer investasi. Selanjutnya akan kami tampilkan bentuk laporan keuangan entitas syariah. Silakan Saudara Eva. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya di sini tadi sudah dijelaskan di atas tentang apa sih dan bagaimana teori tentang laporan posisi keuangan. Pada umumnya, laporan posisi keuangan entitas syariah dengan konvensional itu sama saja. Hanya saja di sini yang membedakannya itu pada bagian dana sirkah temporernya. Di sini ada dana sirkah temporer. Kalau di konvensional itu tidak ada. Di sini tuh ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Teman-teman bisa melihatnya dan bisa juga men-search di Google. Sangat banyak bentuknya, namun perbedaan pada umumnya terletak pada dana sirkah temporernya. Baik, yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebenarnya di sini sama saja dengan pada konvensional, namun hanya berbeda di beberapa bagian akun, yaitu di sini pendapatan pengelolaan dana sebagai modal mudarib, pendapatan usaha lain, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban non usaha. Di sini kalau pada konvensional itu dia hanya mengatakan pendapatan, namun di sini pendapatan itu ada bagian-bagiannya. Ini lanjutannya penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak seperti ini. Sekian yang akan disampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan kami sampaikan kesimpulan dari presentasi teman-teman di atas. Yang pertama yaitu ada neraca atau laporan posisi keuangan melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Yang kedua itu ada laporan laba rugi, adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas, adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Dan yang terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas, adalah laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dalam satu periode. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa bertanya melalui diskusi di daring nanti, atau bisa dari WA Group, bisa juga untuk di komen langsung di kanal YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.